Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Puji syukur anak-anak masih diberikan kesehatan dan kekuatan pada hari ini. Ibu harap anak-anak tetap menjaga kesehatan ya, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Baiklah, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran pada hari ini, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan hadir di tempat ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Baik anak-anak, sebelum itu Ibu akan melakukan pemeriksaan kehadiran terlebih dahulu. Ibu harap untuk anak-anak yang namanya dipanggil untuk menjawab dengan kata hadir. Hari ini masuk semua? Ada yang sakit sama Ibu. Baik, ada yang di sini ya. Akan Ibu presensi satu persatu. Kanika Fitri Mufida, hadir Ibu. Tawa Safia Salsabila, hadir Ibu. Anggundia Fitriani, Diva Permata Rahma, Hadir Ibu. Diana Dwi Francisca, Hadir Ibu. Nurma Febriana, Hadir Ibu. Aisna Arida Ashar, Hadir Ibu. Muhammad Aiden Arizal. Baik, semuanya sudah tercatat dengan baik ya. Ibu harap anak-anak tetap konsisten untuk hadir di mata pelajaran Ibu. Tidak hanya konsisten soal kehadiran, tapi Ibu harap anak-anak juga konsisten dalam soal belajar dan berperilaku. Baiklah, Ibu akan memulai pembelajaran pada hari ini, tapi sebelum itu Ibu akan menanyakan satu hal kepada kalian. Menurut anak-anak, apa yang membuat kalian merasa nyaman atau merasa kurang nyaman dalam suatu ruangan? Bisa menjawab? Ibu, ya silakan Anggun. Jadi saya itu merasa nyaman kalau misalnya di dalam ruangannya merasa tidak nyaman. Kalau misal di ruangan yang tempatnya itu sempit gitu, bentuknya itu kalau Baik, dari pendapatnya Anggun, jadi Anggun itu merasa tidak nyaman ya kalau ruangannya itu sempit. Ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan pendapatnya Anggun? Saya. Silakan Nurma. Saya merasa nyaman di dalam ruangan jika ruangannya itu terang Bu, beneran, terus bersih. Jadi saya lebih fokus mengerjakan tugasnya Bu. Gitu ya. Jadi pendapatnya dari Mbak Norma tadi, Norma merasa nyaman dalam suatu ruangan kalau ruangannya itu bersih, lalu ruangannya itu juga memiliki penerangan yang bagus gitu ya. Baik, sebelum itu teman-teman kalian tadi sudah menjawab terkait dengan tata ruang kenyamanan efisiensi dalam suatu ruangan. Salah satunya yaitu disebutkan kalau teman-teman kalian merasa tidak nyaman dalam suatu ruangan kalau ruangannya itu sempit. Tapi teman kalian tadi menjawab kalau ruangannya dia merasa nyaman kalau ruangannya itu bersih, lalu penerangannya juga bagus. Jadi anak-anak, materi kita pada hari ini kita akan membahas furniture kantor atau office furniture, interior kantor atau office arrangement, dan tata ruang kantor atau office layout. Mohon untuk disimak materi ini dengan baik, karena nanti di akhir akan ada penugasan berupa studi kasus, jadi mohon untuk disimak dengan baik ya. Sebelum itu, Ibu akan membahas mengenai konsep furniture kantor. Di sini ada yang tahu tidak apa saja jenis-jenis dari furniture kantor? Baik, silakan Diana. Menurut saya ada banyak jenis ini, termasuk jenis-jenis furniture kantor seperti lemari arsip, laci buku, meja, dan lemari penyimpanan. Baik, apakah ada yang bisa menambahkan jawaban Diana? Saya. Baik, silakan Norma. Saya disebutkan sama Diana tadi ada beberapa jenis buku selain itu. Jadi ada furniture kantor, ada meja komputer, meja resepsionis, dan kursi tamu Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk Diana dan Norma atas jawabannya. Itu semua memang bagian dari jenis-jenis furniture kantor. Sebelum Ibu masuk ke
dalam pengertian dan jenis-jenis furniture kantor, Ibu akan menjelaskan terkait konsep furniture kantor itu sendiri. Jadi apa sih itu furniture kantor? Jadi furniture kantor atau office furniture itu suatu prasarana yang menunjang kegiatan administrasi di suatu kantor, seperti meja, kursi, lemari, dan berbagai peralatan dan perlengkapan yang ada di kantor itu sendiri. Lalu furniture kantor itu sebagai sarana yang tidak dapat habis dan dapat digunakan berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan jenis-jenis furniture kantor dan fungsinya. Jadi yang pertama itu ada meja kantor. Jadi meja kantor itu umumnya berupa suatu furniture yang memiliki permukaan datar dan sebagai memiliki penyangga tangga yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Di mana meja kantor ini biasanya dilengkapi laci dalam menyimpan berbagai dokumen. Seperti beberapa ini terlihat ada beberapa meja yang ada lacinya. Di situ itu bisa menyimpan dokumen yang penting sehingga memudahkan para staf untuk mengambil dokumen tersebut. Nah, meja kantor ini tuh memiliki beberapa syarat yang memenuhi meja kantor itu sendiri, seperti syarat yang sehat dan nyaman. Maksudnya apa sih syarat yang sehat dan nyaman? Jadi meja kantor yang sehat itu gimana? Meja kantor itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu pendek, jadi dapat disesuaikan dengan ukuran sama orang-orang yang duduk di meja tersebut. Lalu untuk konsep nyaman dalam meja kantor itu di mana meja itu sebisa mungkin tidak terkena sinar matahari sehingga tidak terlalu menyilaukan. Lalu ada beberapa bagian meja kantor, ada meja staff, meja resepsionis, meja rapat, dan meja direksi. Yang pertama ada meja staff. Jadi meja staff itu seperti ini gambarnya. Dia memiliki desain khusus dalam perkantoran karena dalam meja staff ini dilengkapi dua sisi meja dan memiliki sekat pada bagian tengahnya. Jadi meja staff ini juga memiliki laci untuk menyimpan berkas-berkas atau suatu dokumen dan barang-barang yang dibutuhkan oleh staff itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada meja resepsionis. Jadi mungkin kalau anak-anak biasanya datang ke kantor pelayanan seperti kelurahan, lalu ada di kecamatan atau mungkin di rumah sakit, itu kan mungkin kalian tidak langsung diharapkan langsung ke lobby, tapi biasanya di depan ada meja resepsionis yang berguna untuk kita menanyakan informasi apa saja. Jadi meja resepsionis itu digunakan dalam menerima tamu yang datang. Dan meja resepsionis ini biasanya berada paling depan di sebuah kantor. Lalu yang ketiga itu ada meja rapat. Di mana pada gambar ini terlihat kalau meja rapat itu penataannya pasti berbeda ya dengan meja staff yang mungkin ukurannya dia itu lebih kecil dan hanya untuk satu atau dua orang saja. Tapi kalau meja rapat ini bisa digunakan oleh beberapa orang. Jadi meja rapat ini digunakan untuk keperluan rapat dengan ukuran meja yang lebih besar dari meja staff karena aktivitas rapat itu dilakukan secara bersama. Lalu jenis meja kantor yang keempat ada meja direksi. Jadi meja direksi ini tuh digunakan untuk pimpinan atau para direksi dan tentunya ukurannya lebih besar dari meja staff dan terlihat tampilannya juga lebih bagus dan lebih elegan. Lalu yang kelima ada meja kubikel. Jadi meja kubikel ini bentukannya sama seperti meja staff, tapi meja kubikel ini tuh memiliki sekat pada bagian sisi depan, kanan, kiri. Kalau meja staff tadi kan dia di bagian sekatnya itu cuma di bagian tengah saja. Kalau meja kubikel ini di bagian sisi ada sekatnya. Di mana sekat-sekat ini itu berfungsi untuk memberikan ruang privasi bagi karyawan sehingga karyawan itu bisa bebas untuk beraktivitas. Lalu yang selanjutnya jenis furniture kantor itu ada kursi kantor. Nah, kursi kantor ini kursi yang dirancang khusus untuk menciptakan pengalaman duduk yang nyaman, terutama bagi para staf atau karyawan. Kursi kantor ini terbagi atas kursi pimpinan, kursi
dibandingkan dengan kursi staff. Mengapa kursi pimpinan ini dibuat dengan desain yang seperti pada gambar? Karena tujuannya itu bisa saja karena pimpinan itu terasa nyaman dengan duduk dengan durasi yang lama untuk mengecek semua laporan yang masuk. Lalu yang selanjutnya ada kursi staff. Jadi kursi staff itu merupakan kursi yang digunakan oleh para staff. Pada umumnya kursi yang digunakan oleh para staff itu ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kursi pimpinan tadi. Lalu yang ketiga ada kursi meeting. Kursi meeting ini merupakan suatu kursi yang digunakan untuk keperluan suatu meeting dan ukurannya biasanya lebih kecil dibandingkan dengan kursi staff dan kursi pimpinan tadi. Yang selanjutnya jenis-jenis furniture kantor berkaitan dengan lemari kantor. Jadi lemari kantor itu menjadi elemen yang penting anak-anak karena dalam ruang kerja untuk membantu menyimpan dan mengatur berbagai barang dan dokumen secara efisien. Nah, dengan adanya lemari kantor ini, ruang kerja itu dapat terjaga kebersihannya. Selain itu, para staf atau karyawan itu juga dengan mudah mencari dokumen-dokumen yang mereka butuhkan. Lalu di sini ada jenis lemari kantor yang pertama ada lemari arsip. Jadi lemari arsip ini digunakan untuk menyimpan dokumen dan dokumen tersebut sebagai panduan. Nah, dokumen di lemari arsip ini juga sebagai penyimpanan dokumen yang sedang diproses ataupun dokumen yang sudah selesai diproses. Jadi semuanya itu masuk ke dalam lemari arsip. Lalu yang kedua itu ada lemari berangkas. Jadi lemari berangkas itu digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang sifatnya lebih rahasia dan untuk menyimpan barang-barang mungkin seperti sertifikat, lalu uang biasanya lebih ditaruh di lemari berangkas ini. Lalu yang ketiga ada lemari rak. Jadi lemari rak ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang sedang proses pengerjaan. Tujuannya supaya mudah untuk diambil. Lihat perbedaan dari lemari arsip dan lemari rak. Di mana lemari rak ini dia mungkin lebih mudah ya untuk diambil. Karena kalau lemari arsip mungkin dia sudah untuk dokumen-dokumen yang dia itu sudah diproses atau melalui proses pengerjaan. Jadi mungkin lebih ketat lagi. Yang keempat, jenis-jenis furniture kantor itu ada filing cabinet. Jadi filing cabinet itu memiliki fungsi untuk menyimpan map yang masih dalam proses pengerjaan. Jadi filing cabinet itu memiliki tujuan supaya map itu bisa masuk ke dalam filing cabinet ini. Dan filing cabinet itu juga berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang sifatnya itu masih aktif. Jadi untuk arsip-arsip yang masih aktif itu disimpannya di dalam filing cabinet. Lalu yang kelima terkait dengan jenis-jenis furniture kantor itu ada rak atau laci kartu. Jadi rak atau laci kartu itu digunakan untuk menyimpan kartu nama yang diberikan oleh orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Itu terlihat ada laci-laci yang ukurannya itu lebih kecil ya, fungsinya yaitu untuk menyimpan kartu nama kita. Baik, sebelum Ibu melanjutkan penjelasan terkait dengan tata ruang kantor, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan konsep dan jenis-jenis furniture kantor itu tadi? Silakan Salwa. Dalam materi tadi, Ibu kan sudah menjelaskan tentang salah satu jenis furniture kantor, itu lemari arsip. Saya mau bertanya, apa saja aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memilih lemari arsip? Baik, terima kasih Salwa atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Jadi tadi pertanyaan Salwa terkait aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih lemari arsip. Jadi anak-anak, penting bagi kita untuk memilih furniture kantor salah satunya yaitu lemari arsip. Jadi lemari arsip itu fungsinya untuk menyimpan dokumen-dokumen yang Ibu tadi jelaskan yang sedang dalam proses pengerjaan ataupun selesai pengerjaan. Nah, ada aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memilih lemari arsip, seperti memperhatikan kapasitas lemari arsipnya, ukuran arsipnya, lalu bahan dari lemari arsip itu sendiri apakah bahan yang dipilih seperti bahan yang terbuat dari besi itu
digunakan di kantor karena lebih tahan lama dan lebih efisien untuk menyimpan dokumen-dokumen dalam jumlah yang banyak. Selain itu, aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih lemari arsip itu seperti memilih lemari arsip yang tahan terhadap api atau tahan terhadap air. Jadi kan sewaktu-waktu misalnya ada musibah seperti kebakaran kan kita tidak ada yang tahu ya. Jadi penting bagi perusahaan untuk memilih lemari arsip yang khususnya itu tahan api. Apakah bisa dimengerti sama dengan anak-anak jawabannya? Baik. Apakah ada pertanyaan lain terkait dengan konsep dan furniture kantor ini? Baik, tidak ada ya. Ibu akan melanjutkan materi terkait dengan konsep tata ruang kantor. Jadi, apa sih itu tata ruang kantor? Tata ruang kantor itu suatu ruang kerja yang dapat digunakan secara efisien dan efektif, di mana tujuan dari tata ruang kantor ini untuk memberikan kenyamanan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Lalu ada jenis-jenis dari tata ruang kantor. Yang pertama itu ada ruang kantor terbuka. Terlihat dari gambar kalau di situ ada banyak orang yang sedang bekerja dalam satu ruangan yang besar, tidak memiliki sekat atau mereka bekerja di satu meja yang sama. Jadi interior kantor jenis ini mengutamakan ruang terbuka tanpa adanya dinding pembatas antara meja kerja. Biasanya, tata ruang kantor itu dirancang untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar karyawan, sehingga tidak ada privasi di ruang kantor terbuka ini karena mereka bisa saling berkomunikasi dengan satu dan lainnya. Lalu yang kedua ada ruang kantor tertutup. Jadi, tata ruang kantor tertutup itu digunakan untuk masing-masing karyawan yang dibatasi dengan dinding partisi. Dapat terlihat dari gambar anak-anak di ruang kantor tertutup ini meja-mejanya memiliki sekat-sekat di bagian mananya. Di mana kelebihan tata ruang tertutup ini karyawan itu memiliki privasi yang lebih fokus dan mereka itu bisa produktif dalam melakukan pekerjaan sendiri. Dan yang ketiga itu ada ruang kantor bersama. Mungkin kalau kalian tahu working space, nah itu tuh salah satu gambaran dari ruang kantor bersama. Jadi tata ruang kantor bersama ini umumnya berbentuk tata ruang yang sifatnya dia terbuka. Tapi ada yang menambahkan meja kerja serta area kerja yang santai di ruang kantor bersama ini. Lalu jenis tata ruang kantor yang berikutnya ada ruang kantor gabungan. Jadi jenis tata ruang ini mengapa disebut sebagai tata ruang semi terbuka? Karena tata ruang gabungan ini merupakan gabungan dari beberapa jenis tata ruang, yaitu tata ruang terbuka dan tata ruang. Dapat lihat kalau di gambarnya itu anak-anak itu tata ruangnya nggak sepenuhnya full terbuka dan nggak sepenuhnya full tertutup. Jadi gabungan gitu. Lalu yang selanjutnya ada ruang kantor panorama. Jadi, ruang kantor panorama itu adalah suatu ruang kantor yang didesain serta mengadopsi pemandangan alam sebagai tata ruang panorama. Lalu ada prinsip-prinsip dari tata ruang kantor. Yang pertama, pekerjaan itu harus mengalir terus-menerus dalam garis yang lurus. Lalu yang kedua, aliran pekerjaan itu harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Lalu yang ketiga, menggunakan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. Dan yang keempat, kesatuan yang banyak berhubungan dengan masyarakat itu perlu ditempatkan di bagian depan. Sebelum Ibu masuk ke dalam konsep interior kantor, apakah ada yang ditanyakan terkait materi yang baru dijelaskan tadi? Ya baik, Ibu Diva silakan. Ini bertanya tentang penjelasan materi tadi itu apa sih itu yang menjadi perbedaan interior kantor terbuka atau yang biasa disebut dengan open space dan interior kantor tertutup? Baik, terima kasih Diva atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Jadi Ibu akan menjelaskan terkait apa perbedaannya interior kantor terbuka dan interior
di penjelasan tadi bahwa interior kantor yang terbuka itu di mana dia ruangannya itu tidak memiliki sekat atau di mana para karyawan itu bisa bekerja dalam satu ruangan secara bersama-sama. Nah, apa sih tujuan dari ruang kantor terbuka ini? Di mana tujuan dari ruang kantor terbuka ini untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar karyawan. Lalu berbeda dengan ruang kantor terbuka, kalau ruang kantor tertutup dia itu lebih ke ruangannya itu ditujukan kepada staf-staf dan biasanya dia itu dibatasi dengan dinding-dinding dengan sekat-sekat seperti pada gambar ini. Dimana ruangan ini dibuat agar karyawan itu memiliki privasi dan mereka itu bisa lebih fokus dan produktif untuk melakukan pekerjaan. Begitu di fase jawabannya. Apa bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih. Apakah dari penjelasan Ibu mengenai tata ruang kantor, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Ibu akan berikutnya Ibu akan menjelaskan terkait dengan konsep interior kantor. Jadi itu apa sih interior kantor? Jadi interior kantor merupakan suatu elemen yang memiliki fungsi untuk mendekorasi ruangan kantor, di mana agar ruangan itu mampu menciptakan ruangan yang sedang dipandang sehingga tercipta karyawan yang penuh semangat dan memberikan nilai positif pada perusahaan. Selain dari konsep interior kantor, ada jenis-jenis interior kantor. Yang pertama ada desain minimalis. Nah, lihat di gambar kalau interior kantor dengan konsep yang minimalis itu membutuhkan 2-3 penggunaan warna pada bagian dindingnya untuk mendapatkan akses yang lebih indah dan menambahkan aksen untuk menambahkan aksen perlu ditambahkan seperti wallpaper pada salah satu dinding. Lalu yang kedua ada desain kontemporer, di mana desain kontemporer ini biasanya hanya menggunakan satu pilihan warna dan pilihan warnanya itu lebih netral, lebih lembut dan menghadirkan kesan monokrom yang menonjolkan warna putih. Lalu yang ketiga ada desain klasik. Jadi desain interior kantor dengan konsep yang klasik ini memiliki pilihan warna yang digunakan seperti putih klasik yang dipadukan dengan biru keabu-abuan. Lalu yang selanjutnya yaitu jenis-jenis interior kantor. Yang keempat ada desain industrial. Jadi desain industrial itu menggunakan campuran material yang masih mentah. Dimana ciri khas dari desain ini yaitu penggunaan dinding fungsional dan langit-langitnya itu yang tinggi. Baik, apakah dari penjelasan Ibu terkait interior kantor ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada yang bertanya ya. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan penugasan kepada anak-anak. Jadi anak-anak penugasannya ini berkaitan dengan studi kasus. Jadi nanti Ibu akan memberikan studi kasus, nanti anak-anak bisa menjawab studi kasus itu. Ibu beri waktu 10 menit, nanti Ibu akan pilih 2 orang untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil studi kasus. Ibu. Baik, silakan anak-anak dikerjakan dengan baik. Ibu akan panggil nanti setelah 10 menit berlalu. Baik, Ibu.
anak-anak untuk pengerjaan studi kasus sudah selesai. Mohon untuk anak-anak yang dipanggil bisa maju ke depan untuk membacakan hasil jawaban dari studi kasus. Untuk Aisna dan Aiden bisa maju ke depan. Silakan Aisna terlebih dahulu. Baik, dari studi kasus di atas, menurut pendapat saya, dibandingkan dengan mengganti furnitur di PT Abdi Jaya, solusi yang perlu dilakukan ialah dengan mengadaptasi furnitur pintar yang dilengkapi dengan teknologi yang canggih seperti kursi dengan pengaturan otomatis untuk mendukung posisi tubuh yang lebih baik, atau meja dengan sistem yang bisa menyarankan posisi terbaik berdasarkan data postur penggunanya. Nah, selain itu, solusi yang bisa dilakukan dengan melengkapi kabel-kabel yang menghubungkan dengan sistem USB. Hal ini memungkinkan karyawan untuk bekerja secara bersama dengan lebih efisien tanpa harus berpindah-pindah meja atau alat. Mungkin saya ada tambahan. Menurut saya dari studi kasus di atas, solusi yang perlu dilakukan oleh PT Abadi Jaya dengan mengamati meja lama dengan meja yang dapat disesuaikan ketinggiannya atau dapat diatur ketinggiannya agar karyawan dapat bekerja dengan baik dalam posisi duduk maupun berdiri. Selain itu, kantor dipilih harus dengan fitur yang mendukung postur tubuh yang lebih baik dan dapat disesuaikan untuk memberikan kenyamanan jangka panjang. Baik, terima kasih Aiden sudah menyampaikan. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Tadi dari jawaban studi kasus dari teman-teman kalian, dan kita simpulkan ya bahwa mereka memiliki pendapatnya masing-masing. Mungkin kalau Aiden tadi dia berpendapat bahwa dari studi kasus itu dia memiliki solusi kalau perusahaan tidak perlu mengganti furniture, tapi lebih mengembangkan teknologi yang pintar untuk furniture kantor itu. Kalau Aisna tadi berpendapat bahwa dia mengganti meja-meja kantor dan meja-meja kursi sehingga furniture kantor itu dapat diperbaiki. Sudah tepat jawabannya. Itu apresiasi untuk anak-anak tadi yang sudah maju dan mau membacakan hasil jawaban studi kasus. Ya baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang furniture kantor. Tadi kita sudah membahas apa jenis-jenisnya furniture kantor. Kita juga tadi sudah mengetahui apa saja jenis-jenis tata ruang kantor. Tadi ada tata ruang kantor terbuka, tata ruang kantor tertutup. Lalu ada beberapa tata ruang kantor yang dapat membuat ruangan itu menjadi lebih nyaman bagi karyawan-karyawannya. Lalu kita juga membahas tentang interior kantor, di mana ada beberapa desain, ada contohnya desain minimalis, desain klasik, dan ada desain kontemporer. Sekian materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi? Sepertinya cukup ya, sudah cukup jelas. Jadi kalau sudah cukup jelas, itu akan memberikan kesimpulan materi kita yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi kesimpulan kita terkait dengan furniture kantor itu, furniture kantor memiliki peranan yang penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, produktif, dan efisien. Lalu interior kantor juga tidak hanya berkaitan dengan estetika, tetapi juga menciptakan suasana yang mendukung kinerja. Dimana kita tahu ya anak-anak, kalau tadi itu interior kantor ada beberapa desain yang mendukung ruangannya itu sendiri. Lalu interior kantor juga menciptakan suasana komunikasi dan kolaborasi serta tata ruang kantor yang optimal itu dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mempermudah alur komunikasi serta memaksimalkan penggunaan ruang. Jadi itu tadi materi kita pada hari ini anak-anak. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ibu
berharap materi yang sudah Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik dan anak-anak bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, karena tadi kita memulai dengan pembelajaran dengan doa, maka alangkah baiknya kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tak pernah saya. Baik anak-anak, terima kasih untuk ketersediaan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam